Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi semuanya, selamat belajar. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermakna untuk kalian. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti sama pembelajaran hari ini, kalian boleh langsung WhatsApp ibu. Ibu, aku belum ngerti yang ini, nanti ibu jelasin lagi. Bisa kita ngejelasinnya lewat video call atau mungkin voice note atau lain sebagainya. Pokoknya kalau nggak ngerti, boleh untuk bertanya. Nah, kita sudah selesai di subtema 1, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Sudah tahu kan apa itu sandang, apa itu pangan, dan apa itu papan. Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan pokok manusia yang mau tidak mau harus dipenuhi. Sebelumnya di subtema 1 kita sudah belajar tentang perkembangan produksi teknologi pangan. Masih ingat nggak teknologi pangan itu apa ya? Teknologi pangan adalah mengolah bahan makanan menjadi makanan yang baru. Contohnya, kita punya susu. Susu bisa jadi bukan cuma susu kita minum saja, tapi susu itu bisa kita bikin jadi keju, bisa dibikin jadi yogurt, bisa dibikin jadi permen, atau susu juga mungkin bisa kita olah untuk menjadi olahan untuk membuat sebuah bolu. Jadi itu adalah yang disebut dengan teknologi pangan, mengolah bahan makanan menjadi makanan yang baru. Jadi makanan yang udah ada diolah lagi, bahan makanan yang udah ada diolah lagi menjadi suatu makanan yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sandang itu berkaitan dengan pakaian. Nah, sandang itu berkaitan dengan pakaian. Nah, sebelumnya sepertinya Ibu sudah menjelaskan di semester 1 tentang bagaimana seseorang dapat memperoleh pakaian. Berawal dari pakaian itu berasal dari pohon kapas. Pohon kapas nanti diambil, nanti dijadikan benang, benangnya dibuat jadi kain, kain lalu dijahit. Setelah dijahit, jadilah pakaian itu setelah dijahit, pakaian itu dijual ke toko, lalu dari toko kita dapat membeli pakaian. Seperti itu ya, panjang prosesnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, kalian bisa buka di LKS-nya di LKS-nya subtema 2 pembelajaran 1. Di sana ada tentang bahan dasar pakaian. Nah, kalian boleh baca dulu itu tentang bahan dasar pakaian seperti apa. Ketika kalian membaca, boleh kalian stop dulu videonya. Nah, kalian sudah baca kan tentang bahan dasar pakaian. Di sana itu menceritakan tentang pakaian yang digunakan oleh keluarga Chandra. Keluarga Chandra itu memiliki 2 jenis pakaian. Jadi ketika kita ingin memakai pakaian, kita juga pasti menyesuaikan pakaian yang akan kita pakai dengan udara pada saat itu. Jika udaranya panas, pasti kita nggak mungkin menggunakan jaket. Atau saat udaranya misalnya dingin, kita nggak mungkin memakai pakaian yang tipis. Pasti kita akan membutuhkan pakaian yang lebih dapat menghangatkan tubuh. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Chandra, dia memiliki 2 jenis pakaian. Katanya dia punya pakaian yang berbahan dasar kulit domba, dan pakaian yang berbahan dasar kapas. Kalau dari bahan dasar kapas itu biasanya yang berasal dari kayak katun kayak gitu. Nah, biasanya cocok digunakan untuk siang hari. Kenapa? Karena pakaian yang berasal dari kapas itu biasanya lebih tipis dan lebih menyerap keringat, sehingga cocok sekali digunakan untuk udara yang terasa panas. Beda lagi dengan pakaian berasal dari bulu domba. Pakaian berasal dari bulu domba itu dapat memberikan kehangatan pada tubuh kita jika udara yang kita rasakan itu sedang sangat dingin, akan terasa lebih menghangatkan tubuh kita gitu. Nah, beda lagi dengan Ibu Chandra. Katanya dalam teks tersebut juga menceritakan bahwa Ibu Chandra memiliki kain tenun yang berasal dari serat sutra. Biasanya serat sutra ini digunakan untuk acara-acara khusus, misalnya untuk acara pernikahan atau acara-acara resmi yang biasa kita gunakan, yang mengharuskan seseorang untuk menggunakan pakaian yang lebih resmi. Bahan dasar pakaian itu ada yang berasal dari pohon kapas, ada yang berasal dari kulit hewan, ada juga kulit hewan itu ada yang dalam jumlah ukuran kulit hewannya besar, contohnya domba, sapi, tapi ada juga kulit hewan yang ukurannya kecil, seperti misalnya ulat, itu seperti untuk kain sutra ukurannya kecil. Jadi sebenarnya bahan dasar pakaian sebenarnya kebanyakan berasal dari alam, baik itu dari hewan maupun tumbuhan. Karena bahan dasar pakaian itu kebanyakan berasal dari alam, oleh karena itu kita harus menjaga pakaian kita itu agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Semakin hemat kita menggunakan pakaian, artinya semakin kita menghemat sumber daya alam yang
tersedia. Walaupun memang sumber daya alam itu Allah ciptakan, tapi Allah menyukai orang-orang yang dapat berhemat. Sekali lagi Ibu tanya, ada yang masih ingat sikap hemat itu merupakan pengamalan sila keberapa? Yang tahu boleh komen. Nanti Ibu kasih bintang 10 bintang yang komen pertama. Sikap hemat itu merupakan pengamalan sila keberapa? Ingat, ketika membuat pakaian, kadang kita membutuhkan, pengen dalam pakaian itu pengen ada motif segitiganya, pengen ada motif perseginya, di dalam perseginya ada tulisan. Pasti banyak-banyak motif-motif yang kita butuhkan agar pakaian kita terlihat lebih menarik. Ketika kita membuat pakaian, kadang kita membutuhkan, pengen dalam pakaian itu pengen ada motif segitiganya, pengen ada motif perseginya, di dalam perseginya ada tulisan. Pasti banyak-banyak motif-motif yang kita butuhkan agar pakaian kita terlihat lebih menarik. Kenapa seseorang membutuhkan pakaian? Seseorang butuh pakaian itu untuk dapat melindungi tubuhnya saat udara dingin atau melindungi tubuhnya saat udara panas. Sehingga ketika kita memilih pakaian harus disesuaikan dengan udara yang sedang kita alami. Empat bangun datarnya itu ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, dan ada lingkaran. Kalau persegi panjang itu masih ingat kan? Persegi panjang itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh dua sisi yang sama panjang, dua sisi yang berhadapan sama panjang. Kalau ini berhadapan dengan ini pasti panjangnya sama. Kalau ini 10 cm, ini juga pasti 10 cm. Kalau ini 5 cm, ini juga pasti 5 cm. Beda lagi dengan persegi. Persegi itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh sisi yang sama panjang. Kalau ini 8 cm, semuanya itu pasti 8 cm. Itu adalah segitiga yang panjang kakinya sama. Kalau ini 10 cm, ini pasti 10 cm, dan kemungkinan yang ini itu berbeda dengan panjang yang ini. Ada juga segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu siku-siku. Ingat kan, sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Tapi Ibu lupa print satu lagi adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu sama kayak persegi, semua sisinya sama panjang. Kalau ini 10 cm, ini 10 cm, dan ini juga 10 cm. Berikutnya setelah ada segitiga, ada juga lingkaran. Lingkaran tahu ya. Terus ada yang dikenal dengan trapesium. Trapesium juga ada trapesium siku-siku, ada trapesium sama kaki. Kalau trapesium siku-siku itu, trapesium yang salah satu sudutnya itu adalah sudut siku-siku, sama seperti segitiga siku-siku. Nah, kalau trapesium sama kaki sama seperti segitiga sama kaki, ada yang dua sisinya itu sama, kakinya itu panjang kakinya sama, dan ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini sering disalahartikan sama seperti sebuah persegi. Karenanya sama, dimiringin aja. Ternyata belah ketupat dan persegi itu adalah dua bangun datar yang berbeda. Kalau si persegi ini adalah semua sisinya sama panjang, ini juga sama, semua sisinya sama panjang. Tapi jika persegi itu dibangun oleh 4 sudut siku-siku, sedangkan belah ketupat itu dibangun oleh 2 sudut yang berhadapan yang sama besar. Kalau sudut ini lancip, jadi sudutnya bukan siku-siku. Lancip, dan lancip itu. Nah, berikutnya ada layang-layang. Sering orang tertukar juga antara layang-layang dan belah ketupat. Layang-layang dan belah ketupat adalah dua bangun datar yang berbeda. Kalau belah ketupat itu semua sisinya sama panjang, kalau layang-layang itu hanya sisi yang ini dan ini sama panjang, serta sisi yang ini dan sisi ini yang sama panjang. Dan ada juga bangun datar bejat-genjang. Ini sama, sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah, setelah kalian mempelajari luas dan keliling suatu bangun datar, yang akan kalian pelajari hari ini adalah tentang simetri lipat. Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibuat oleh suatu bangun datar. Misalnya sebuah persegi, berapa lipatan yang dapat dibuat oleh persegi panjang ini? Contohnya, kita lipat ke arah yang sini sama panjang. Ketika dilipat, kita memperoleh satu buah garis yang dari sini ke sini. Berarti simetri lipatnya ada 1. Kalau kita lipat ke arah yang berbeda, dilipat ke arah yang sini, akan membentuk suatu garis lagi, garis yang seperti ini. Nah, garisnya ke sini. Ada 2 simetri lipat. Bisa nggak Bu kalau dilipat ke samping, ke ujung sini? Ternyata tidak bisa, karena ada bagian yang tersisa. Artinya kalau lipat ke arah sini, bisa nggak Bu ke arah sebaliknya?
sama, ada bagian yang tersisa. Artinya pada persegi panjang simetri lipatnya hanya ada 2. Bangun datar persegi. Bangun datar persegi itu adalah bangun datar yang semua sisinya sama panjang. Ada berapa simetri lipat yang dapat kita buat dari persegi? Kita lipat dulu ke arah sini. Oke, dapat 1 lipatan, ada garis kan? Itu berarti kita dapat 1 garis. Segaris itu artinya lipatan. Kita lipat ke arah yang berbeda. Bisa nggak kalau ke sini? Oh bisa, bertemu ujung dengan ujung, sisi dengan tek. Oh, membentuk garis yang ini. Dari atas ke bawah ada garis kan? Berarti dari sini ke sini. Sudah ada 2 simetri lipat yang kita dapatkan. Kalau dari ujung sini ke ujung sini kita pertemukan, apakah dapat membuat sebuah simetri lipat? Oh, ternyata bisa karena tidak ada yang tersisa, dapat membentuk garis miring. Berarti kita bikin garis dari sini ke sini. Udah ada 3 ya. 1 lagi berarti yang kita buat dari arah sini ke arah sini. Dari arah sini ke arah sini. Berarti ada juga yang ke arah sini. Artinya persegi itu punya 4 simetri lipat. Nah, 3 sama kaki punya berapa simetri lipat? Kalau kita lipat ke atas, ternyata dia tidak bisa membentuk simetri lipat. Kalau kita lipat ke samping, dia dapat melipat secara sempurna. Berarti simetri lipat pada persegi itu adalah 1. Berikutnya, lipat enggak? Kalau lipat ke sini, oh, ternyata bersisa, ada bagian yang tidak terlipat. Sekarang punya berapa simetri lipat? Kita lipat ke sini. Oke, jadi 1. Kita lipat ke arah atasnya, bisa nggak? Oke, jadi 1. Kalau kita lipat ke arah sininya, bisa nggak? Bisa juga. Kita lipat ke arah miringnya, bisa juga. Artinya, lingkaran itu simetri lipatnya itu tak terhingga. Dilipat kemana aja, dilipat arah ke bagian dimana aja juga dapat membentuk simetri lipat. Berikutnya adalah trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku punya berapa simetri lipat? Kalau dilipat dari ujung sini ke ujung sini, bersisa atau tidak? Bersisa, artinya bukan simetri lipat. Kalau lipat ke atas, apakah ada simetri lipat? Bersisa juga, artinya segitiga trapesium siku-siku nggak punya simetri lipat. Kenapa? Karena tidak ada sisi yang sama panjang. Kita lipat ke atas, ternyata ada bagian yang tidak bertemu antara ujung dengan ujung, artinya bukan simetri lipat. Kalau kita lipat ke samping, oh dia punya 1 nih, tidak ada yang bersisa, artinya trapesium punya 1. Trapesium sama kaki punya 1 simetri lipat. Berikutnya adalah belah ketupat. Punya berapa simetri lipat? Kita lipat ke arah sini. Jadi 1. Ini 1. Lipat lagi ke arah ke bawah. Apakah bertemu sisi dengan sisi? Oke, bertemu. Oh, belah ketupat punya 2 simetri lipat. Berikutnya adalah layang-layang. Apakah layang-layang punya simetri lipat? Kita lipat dari arah ke sini. Ternyata tidak bisa karena ada bagian yang tidak bertemu ujung dengan ujung. Kalau misalnya ke samping, apakah membentuk simetri lipat? Oh, ternyata layang-layang punya 1 simetri lipat. Tidak bersisa. Oke, layang-layang punya 1 simetri lipat dari arah sini. Dan yang kalau kita lipat ke atas, bersisa kan? Berarti bukan simetri lipat. Tapi kalau kita lipat ke samping, juga bukan simetri lipat karena tidak bertemu ujung dengan ujung. Artinya lidah gajah tidak punya simetri lipat. Begitu. Kalau misalnya masih belum ngerti, nanti ibu jelaskan lagi. Oke? Nah, kalau sudah memahami tentang simetri lipat, kalian boleh kerjakan. Ayo berlatih yang ada di pembelajaran 1 tentang isi kolom bagian kanan di bawah itu. Yang ada 5 soal tentang persegi punya berapa simetri lipat, persegi panjang punya berapa simetri lipat,
Nah, kalau kalian sudah menulis tabel yang sudah tadi kalian pause tabelnya, berikutnya adalah tentang dinamika gerak. Ketika kita membuat pakaian, baik itu cara memintal kapas, cara menenun, atau cara menjemur, kita dapat dibuat sebuah tarian. Kalian boleh baca di LKS-nya itu tentang gerakan memintal kapas, gerakan menenun, gerak menenun 1, gerak menenun 2, dan gerak menjemur. Itu yang dapat dibuat sebuah tarian. Kalau misalkan dipraktekin karena ibu juga butuh kalian, jadi sepertinya tidak dapat dilaksanakan, kalian boleh baca di LKS-nya. Nah, kalau sudah, kalian boleh juga mengerjakan uji pembelajaran 1 dari nomor 1, uji pembelajaran 1 Romawi 1 sampai Romawi 2. Oke, di Romawi 1-nya dikerjakan di LKS seperti biasa, dan Romawi 2-nya dikerjakan di buku tulis. Pastikan menggunakan tulisan yang rapi, tidak perlu tulisan sambung, tidak, tapi tulisannya harus rapi dan terbaca jelas. Kalau sudah selesai mengerjakan, jawabannya boleh difoto dan dikirim ke WhatsApp-nya ibu. Ibu tunggu tugasnya secepatnya. Oke, selamat belajar. Kalau kalian masih belum mengerti, kalian boleh langsung, ibu aku belum mengerti, nanti ibu jelasin ulang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.